Sam menyentuh perut Reyah. Reyah memejamkan matanya dengan perasaan yang tidak bisa ia ekspresikan sama sekali. Ia memejamkan mata dan membiarkan Sam menagih hadiah dari taruhan mereka. Entah pasrah atau juga karena penasaran dengan dirinya, membuat Reyah membiarkan apapun yang dilakukan Sam padanya. Saat Sam menyentuh lengan Reyah saat itu refleks Reyah menolak Sam sekuat-kuatnya. "Lepaskan!" teriaknya menunjang perut Sam. Sam terjungkal ke belakang. Ia panik melihat Reyah dan langsung berdiri, menyadarkan Reyah yang berteriak histeris di atas tempat tidur itu. "Lepaskan aku, Res, kamu gila!" teriak Reyah, memejamkan matanya dan berontak. Ia memukul-mukul Sam. Sam menepuk-nepuk pelan pipi Reyah, mencoba menyadarkannya dari rasa ketakutan yang menyerang itu. "Reyah, ini aku, bukan Hares," pekik Sam. Setelah bentakan itu, Reyah membuka matanya. Ia menghela nafasnya yang tersengal-sengal, seperti baru terbangun dari mimpi buruk. "Ini aku, Sam." Sam mengusap kepala Reyah. Reyah mengatur nafasnya. Ia menelan ludah seperti baru saja lolos dari cengkeraman Hares. Seketika kejadian penculikan itu mengisi kepala Reyah saat tangan Sam menyentuh lehernya. Persis seperti itu Hares yang ingin menodainya waktu itu. "Ini aku, Sam." Sam terus meyakinkan Reyah dan mengusap pipinya. "Lihat aku, Reyah," ucap Sam lagi. Reyah membuka matanya membulat sempurna dan mengenal Sam di depan matanya itu, matanya di atasnya itu. Ia pun duduk membuat Sam yang langsung mengambil posisi duduk di sebelah Reyah. Sam menghela nafas dan mengusap wajahnya, frustasi dan menyalahkan diri. "Maafkan aku, Reyah pun menunduk, melipat dan memeluk kakinya. Ia membenamkan wajahnya itu di lututnya. "Aku akan selalu menjagamu. Gak akan ada siapapun yang berani menyakitimu dan melukaimu, apalagi menculikmu seperti yang Hares lakukan," lirisan. Reyah menghela nafas. Ia tidak tahu kenapa, dan saat Sam menurunkan, saat itu Reyah merasa terancam dan harus berontak. Padahal Sam sama sekali tidak sedang berbuat kekerasan dan membentaknya kuat. "Are you okay now?" tanya Sam. Ia mengangkat tangannya ingin meletakkannya di bahu Reyah, namun tangannya itu hanya sampai menggantung di udara dan tidak berani mendaratkannya di bahu Reyah. Sam khawatir, bukannya menenangkan seperti niatnya. Ia takut justru membuat Reyah semakin teringat pada setiap kejadian-kejadian yang menakutkan baginya. Mungkin sekarang Reyah teringat pada kejahatan Hares. Bisa jadi besok ia teringat pada kejahatan Sam. Hares dan Sam yang dulu tidak ada bedanya. Dua-duanya ingin menghancurkan Reyah. Reyah menoleh pada Sam. Ia melihat tangan Sam yang tidak sampai di bahunya, dan akhirnya kembali ia menarik tangannya. "Sorry," ucap Sam. Reyah masih bergeming. "Reyah," panggil Sam. "Kamu tarik nafas yang panjang lalu buang perlahan. Kamu tenang ya," liris Sam merasa bersalah. Reyah pun melakukannya sampai 3 kali. Ia melakukan hal itu, menarik nafasnya panjang dan membuangnya perlahan. "I'm okay now," ucap Reyah. Mereka makan malam bersama, tentunya makan malam yang mahal dan mewah untuk tamu sepenting Sam, Mahendra Winston. Meski hanya liburan, makan malam itu justru tampak seperti makan di sebuah acara penting. Rico, istri, dan anak-anaknya juga tentu di sana. "Ya udah, bilang sana," ucap istri Rico yang bernama Octavia pada anak sulungnya. Semua mata tertuju pada keluarga Rico. "Bilang apa, Mah?" tanya Rico pada istrinya.
Gina sama Gandhi dari tadi nanyain terus, siapa yang bawa kita liburan ke sini? Kan biasanya papa sibuk. Jelas Okta. Sam menatap ke arah istri Riko yang menjelaskan. Terus mama jelasi yang bawa kita itu Om Sam. Lanjut Okta. Om Sam yang mana mah? Tanya Gina. Maaf Pak Sam, ucap Riko sungkan. Gak apa-apa, ucap Sam tersenyum. Om Sam makasih ya sudah bawa Gina, adik Gandhi, mama papa liburan, ucap anak yang duduk di kelas 3 SD itu. Sam tersenyum. Sama-sama, ucap Sam lembut. Dani langsung meraih gelas dan minum. Kenapa lu? Sambar Alvan memukul bahu Daniel. Semua mata pun tertuju pada Daniel dan Alvan yang kelakar. Gue rasa nggak lama lagi gue bakal punya ponakan dari keluarga Winston. Lu nggak ngerasa gitu? Tanya Daniel pada Alvan. Ia seperti sedang menyetel suaranya dengan berdeham-deham, padahal tenggorokannya sama sekali tidak gatal. Saniyah melirik kakaknya dan Sam. Ia pun tersenyum menunduk. Kok kita mikir hal yang sama ya? Tanya Alvan pula. Gue udah tua rupanya, ucap Daniel lagi. Ini lu berdua lagi ngomong apa? Tanya Sam tegas. Ya nggak apa-apa, kenapa? Tanya Daniel sewot pada Sam. Sam melirik Reyah yang menjadi canggung di sebelahnya. Alvan yang juga tersenyum tidak sengaja bersitatap dengan Saniyah yang juga menahan senyum karena mengerti ucapan Daniel tersebut. Seketika keduanya pun menjadi canggung dan Sam menangkap tingkah Alvan itu. Sam berdeham tegas, lebih tepatnya menegur temannya. Sekali lagi meja makan itu saling melirik satu sama lain. Saniyah langsung menjauhkan matanya, sedangkan Alvan langsung menatap Sam yang menatapnya. Gak bisa lihat orang senang apa nih iblis, tabatin Alvan. Apa Van? Lu ikut karena Saniyah? Tanya Daniel tiba-tiba. Saniyah mengangkat wajahnya. Reyah melihat adiknya. Apaan sih lu? Gumam Alvan menyiku Daniel yang langsung terkekeh. Ada anak-anak, kalian tolong jaga sikap, gumam Sam tegas. Alvan dan Daniel bersitatap. Mereka berdua lalu tertawa seperti memiliki pemikiran yang sama. Tuh kan, sudah cocok jadi ayah, ucap Daniel. Sam menggeleng dan fokus pada makanannya. Reyah hanya melirik Sam yang sejak tadi berusaha mengabaikan candaan teman-temannya itu. Ia tidak terpikir akan menjalani hidup sejauh itu. Tiba-tiba semua gagal fokus pada anak pertama Riko yang berbisik pada ibunya. Gina kenapa bisik-bisik? Nggak sopan gitu, bisik Riko pada anak-anaknya. Okta tersenyum menatap suaminya setelah mendengar pertanyaan anaknya yang berbisik. Gina tanya, yang di samping Om Sam itu siapa? Cantik tapi kok diam terus? Apa ontingnya lagi sedih? Jelas Okta pelan, namun yang lain masih bisa mendengarnya. Gina, nggak boleh nanya gitu. Siapa yang ngajarin Gina untuk tanya-tanya nggak sopan seperti itu? Tegur Riko pada putrinya. Ini Onti Rea, istri Om. Ya tadi Om sedikit jahat sama Onti, makanya ontinya diam saja. Kamu mau buat ontinya senyum lagi? Tanya Sam. Gina langsung tersenyum menunjukkan giginya dan mengangguk semangat. Reyah menatap Sam dan langsung menatap senyum manis, polos dan lucu anak itu. Lalu ia melirik Sam, kenapa suaminya itu bisa berkata-kata seperti itu. Maaf Pak Sam, Gina masih kecil, jangan terlalu ditanggapi, ucap Riko tidak enak hati. Enggak apa-apa Pak Riko, justru biarkan seorang anak mengekspresikan dirinya sejak kecil, karena perasaan yang tertahan itu enggak enak. Jelas Rea. Alvan mengangguk-angguk, ia mengerti keadaan mantan pasiennya itu. Gina, makasih ya.
sudah mau menemani Onti, ucap Rea pula tersenyum pada anak itu. Sam terpaku, ia mengerti sekarang. Rea sudah berusaha untuk melawan rasa traumanya dan menikmati semuanya, namun perasaannya itu seperti terhambat dan tidak bisa ia ekspresikan. Usai makan malam, Sam, Rea, dan Gina pun berjalan-jalan di sekitaran villa yang indah dengan gemerlap lampu yang sangat indah, layaknya keluarga kecil yang bahagia. Sam dan Rea terlihat siap menjadi papa mama. Tidak hanya Sania dan Biika yang berbahagia melihatnya, Alvan, Daniel juga keluarga Pak Riko ikut bahagia melihat Sam dan Rea yang terlihat semakin membaik. Onti Rea, kenapa sedih? Tanya Gina menggenggam tangan Rea dan mendongak melihat ke wajah Rea. Rea menatap Sam dan kembali menatap wajah anak yang bertanya itu. Onti sedih karena Om gak sengaja gigit Onti kamu, ucap Sam. Gina langsung tertawa menutup mulutnya. Kamu, gumam Rea berbisik pada Sam. Sam terkekeh. Gina juga dulu pernah nangis gara-gara ganti gigit tangan kakak Gina. Itu memang sakit dan buat Gina sedih. Jelas anak itu polos. Terus Gina gimana? Tanya Rea mendengarkan cerita anak itu. Gina maafin adik karena adik masih kecil. Adik minta maaf sama Gina. Udah deh, semua jadi baik, sakitnya hilang, jelas Gina. Lalu ia menatap Sam. Ia yang juga menggandeng Sam di kanannya langsung menuntut Sam dengan menarik-narik tangan Sam. Om Sam, sudah minta maaf belum sama Onti Rea? Tanyanya. Sam menatap Rea. Gina pun menatap Rea yang ia gandeng di kirinya, seolah ia adalah penengah keduanya. Om sudah minta maaf Gina, tapi ontinya masih sakit. Liris Sam lembut. Sulit dipercaya. Iblis itu bisa menjawab anak-anak dengan lembut. Artinya karena Onti Rea belum memaafkan, ucap Gina pula memvonis. Meski hanya ucapan anak kecil, namun ucapan Gina itu sangat kena di hati keduanya. Enggak kok Gina, Om Samnya belum minta maaf. Elak Rea mengalihkan suasana. Udah, sambar Sam tidak terima. Rea pun tertawa. Belum Gina, Om Samnya belum minta maaf, seru Rea meyakinkan. Sudah, jawab Sam lagi dengan wajah meyakinkan. Rea pun tertawa puas melihat wajah Sam yang kebingungan karena fitnahannya.